Ibu Ayah Kawani, siapa takut? luar biasa. Ada kunci keberhasilan yang memang harus menjadi modal dasar seorang birokrat lah. Betul. Ya. Pernah nggak sih Bu selama hidup mungkin ya punten ini sama anak-anak kayak dikritik, kayak di komen, Mama jangan gini gimana? Pernah nggak? Apa sih yang memotivasi Ibu hingga dengan detik ini dan pengen berdedikasi untuk Sumedang tuh? Apa sih Bu yang memotivasi Ibu sebetulnya? Dengan kau wanita ada mimpi yang terlambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ayah Kawani, selamat datang dalam podcast Ayah Kawani Podcast. Bareng aku Nurul Aprilia. Kawan-kawan semua, Nurul tidak sendiri. Tentunya kita akan ditemani oleh bintang tamu yang luar biasa, spesial. Beliau merupakan sosok ibu, namun juga punya tanggung jawab besar dan dedikasi besar untuk bangsa, khususnya di Kabupaten Sumedang ini luar biasa. Langsung saja Ibu Ayah Kawani. Siapa takut? Luar biasa, terima kasih. Ibu kami ucapkan udah berkenan hadir di podcast kita yang luar biasa, Ayah Kawani Podcast ini. Yang tentunya mungkin akan menginspirasi generasi muda, menginspirasi sosok-sosok wanita semua. Siapa yang tidak tahu dengan beliau? Beliau ini adalah Ibu Tuti Ruswati, merupakan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang. Sebuah kebanggaan Bu bagi kami ya, hatur nuhun. Sekali lagi sudah berkenan hadir di tengah-tengah kesibukan pastinya Bu. Luar biasa. Akhir-akhir ini Ibu lagi sibuk apa kalau boleh tahu? Kayaknya lagi hektik banget nih. Akhir-akhir ini ya kegiatan di pemerintahan ya. Karena saat ini kan posisi pimpinan daerah itu seorang pejabat bupati Sumedang, di mana tidak ada wakil bupati. Sehingga kami berbagi tugas itu hanya berdua, dari Pak PJ Bupati ke Sekretaris Daerah. Nah, sementara Sekretaris Daerah ini merupakan pucuk pimpinan dari seluruh birokrasi di Kabupaten Sumedang. Nah, sehingga tugas dan tanggung jawab saya cukup berat, harus mengorkestrasi dan memobilisasi seluruh ASN, bahkan masyarakat di Kabupaten Sumedang. Luar biasa. Jadi selain sosok ibu, selain juga sebagai sekretaris daerah Bu, berarti ada double job ya bisa dibilang ya. Jadi wakil Bupati juga. Karena kebetulan kemarin sudah ada pilkada ya Bu ya. Kita menunggu pemimpin selanjutnya mungkin untuk di Kabupaten Sumedang ini. Jadi berarti kesibukannya di Sumedang ini merangkap begitu ya? Saya seringnya merangkap dulu waktu PJ Bupatinya Pak Sekda Jabar, Pak Herman Suyatman. Kemudian beliau sempat ke Sekda Jabar, itu saya sempat jadi PLH Bupati selama 20 hari. Selama 20 hari jadi PLH Bupati, di mana posisi Bupati kosong, Wabub kosong, Sekda pun kosong. Jadi saya pernah menjabat sampai 3 jabatan, bahkan 4 sampai dengan asisten. Karena definitif saya itu asisten 2. Oke. Ya. Sehingga sekarang ada di posisi sebagai Sekda. Daerah. Tapi saya pengen tahu Bu, sebetulnya ini dalam mimpi Ibu dulu waktu kecil. Karena kan kalau saya nih Bu, waktu kecil tuh berangan-angan ingin jadi dokter, ingin jadi dosen. Ibu ada mimpi nggak sih sebetulnya dari dulu tuh memang saya pengennya terjun di pemerintahan gitu. Boleh dong cerita Bu, ini kayaknya menarik cerita ya, Bu. Latar belakang ya. Dulu itu sebetulnya saya nggak ada juga ya cita-cita untuk menjadi seorang pejabat gitu di pemerintahan. Dulu sama, saya pernah ingin jadi dokter, saya pernah ingin jadi kowan, jadi koad ya, jadi koad, pramugari, sempet itu. Ya biasalah cita-cita ya. Tetapi yang paling terpenting adalah saya melihat latar belakang keluarga yang tidak terlalu mampu juga gitu untuk menyekolahkan sampai kedokteran. Nah, waktu itu saya melihat di koran itu ada satu pendidikan akademi pemerintahan dalam negeri, di mana dia langsung diangkat PNS gitu. Nah, sehingga untuk meringankan beban keluarga, saya mencoba masuk ke akademi tersebut. Dan alhamdulillah tahun 89 ya saya masuk APDN, dan saya alumni APDN angkatan 23, APDN terakhir.
Masya Allah. Berarti memang dari dulu sudah independen nih, luar biasa. Ya. Melihat mungkin latar belakang keluarga mungkin Bu ya. Ya. Sehingga ada inisiatif dari diri Ibu sendiri, luar biasa. Ya. Mungkin ini bisa menjadi inspirasi dan motivasi juga bagi anak-anak muda, khususnya para wanita di Kabupaten Sumedang ini. Ibu, kita ketahui semua bahwa mungkin tidak mudah ya Bu ya untuk menjadi seorang pemimpin wanita di Kabupaten Sumedang. Namun sebelum kita ngobrol lebih jauh, pandangan Ibu sebetulnya terkait sosok Ibu yang juga terjun di pemerintahan. Seperti apa Ibu melihat hal tersebut, Bu? Ya, memang ada dua sisi ya kalau seorang ibu berkarir. Nah, berarti saya harus bisa membagi waktu keluarga untuk suami, anak-anak, kemudian karir kita juga sendiri gitu. Nah, tetapi kebetulan suami saya juga sama dari Akademi Pemerintahan Dalam Negeri, hanya beda tingkat saja, jadi senior gitu ya. Cinlok. Oh, jadi dulunya Cinta lokasi. Cinlok luar biasa. Cinlok. Jadi suami saya senior saya 3 tahun di atas. Sekarang sudah masuk masa pensiun dan anak saya 2. Jadi kalau dari sisi komitmen antara keluarga dan karir itu sudah ada komitmen mendukung. Jadi suami saya sangat mendukung, anak-anak pun kalau masih kecil tentunya kita membagi waktu ya antara anak-anak dan karir gitu, ya. Karena kan punten Bu, kalau masih kecil kan harus mungkin diantar sekolah, bikin makan. Betul. Tapi kalau sekarang udah pada besar. Dewasa, sudah pada besar ya. Ya. Anak saya sudah dokter, Masya mudah-mudahan Allah. S2 nih, Januari ini kita masuk LPDP kemarin, lulus LPDP. Dan yang kedua sudah dewasa juga, umur 26 tahun di Australia sekarang. Masya Allah, pendidikan juga Bu di Australia? Kebetulan kerja karena beliau dari Telkom University, dari bisnis internasional. Luar biasa. Ya. Jadi memang ada keluarga yang mendukung, lingkungan yang mendukung, sehingga juga mungkin Ibu nyaman ya untuk berada di pemerintahan ini. Ya. Dan saya juga sebetulnya mendukung suami juga pada waktu itu, karena suami saya pernah jadi camat dulu. Di sini di Sumedang, camat Tanjung Sari, camat Tomo. Jadi saya berkarir itu sebetulnya tahun 2006 sebetulnya. Dari 2006? 2006 mulai berkarir diri sendiri. Sebelumnya mendampingi suami. Jadi Dharma Wanita, menjadi ketua tim penggerak PKK. Gitu. Jadi memang sangat setia dengan suami gitu ya. Mengikuti sepak terjang suami, prosesnya suami. Sehingga juga setelah suami pindah ke Provinsi Jawa Barat tahun 2004. Nah, saya tidak ada lagi kewajiban mendampingi suami untuk dari sisi kedinasan ya. Ya, saya mulai berkarir sendiri di 2006. Gitu. Dan ya karena sebetulnya dari konsistensi dan komitmen sih kita bergerak terus, kita berprinsip bahwa kita harus selalu menjaga integritas, selalu menjaga kedisiplinan, kejujuran, maka trust dari pimpinan itu ada di kita. Luar biasa. Ada dagingnya nih, ilmunya luar biasa, konsisten, komitmen dan integritas yang harus kita bangun. Ya, betul, itu paling kunci utama. Betul. Jadi ya. Iya. Saya memang sangat ini Bu, punten ya, sangat melihat Ibu gitu, sosok yang memang punya beberapa peran, namun semua tugas bisa terlaksana alhamdulillah. Karena waktu di bulan apa saya ketemu dengan Ibu ketika bertugas di Taman Mini Indonesia Indah, Ibu. Oh iya. Waktu itu kepala Bapeda saya waktu itu. Oh masih, oke. Masih kepala Bapeda pada waktu itu. Gitu. Mendampingi juga Pak Bupati, Pak Doni waktu itu kan, Pak Doni, Pak Sekdanya Pak Herman. Jadi dulu sempat juga jadi kepala Bapeda ya Bu, mendampingi juga Pak Doni, Pak Haji Doni Ahmad Munir selaku Bupati waktu itu. Wakil Bupatinya Pak Haji Erwan Setiawan, kemudian Pak Sekdanya Pak Herman Suryatman yang saat ini sekarang Pak Sekda Jabar. Iya, dan saya melihatnya sih pasti nggak mudah ya Bu Nurul kalau di posisi Ibu, dan apa tantangan sejauh ini yang Ibu hadapi ketika Ibu menjabat sebagai sekretaris daerah, tantangan yang mungkin menurut Ibu, wah ini susah untuk dihadapi, namun pada akhirnya akan menemukan problem solving ya mungkin Bu, seperti apa? Betul, jadi
memang tugas tanggung jawab sekretaris daerah ini tidak mudah dan kompleks ya. Karena kalau untuk eselon 2 JPT ya di sektor tertentu misalnya di kepala Bapeda, asisten atau kepala dinas tertentu itu hanya memegang sektornya saja. Nah, sementara sekretaris daerah harus menguasai seluruh sektor baik itu dari sisi pembangunan, kemasyarakatan, kemudian sosial ekonomi, politik dan sebagainya. Nah, sehingga perlu jam terbang yang harus menjadi referensi kita untuk menyelesaikan berbagai persoalan. Karena keputusan baik itu kemasyarakatan, baik itu birokrasi, itu ada di pundak sekretaris daerah. Luar biasa. Ya. Jadi semua sektor, semua bidang ya, Bu, ya. Jadi sekretaris daerah itu merupakan motor penggerak dari birokrasi. Jadi tata kelola birokrasi itu ada di tanggung jawab sekretaris daerah. Kemudian 8 area perubahan, reformasi birokrasi mulai dari tata kelola, akuntabilitas, perundang-undangan, kemudian kelembagaan dan semuanya ada di pundak sekretaris daerah. Jadi memang perlu jam terbang pengalaman maksudnya, pengalaman baik itu lapangan, kemudian keuangan dan administratif. Gitu. Mungkin tadi kan memang besar sekali tanggung jawab ya, yang mungkin menjadi beban seorang sekretaris daerah. Tapi ada nggak sih Bu tantangan atau pengalaman yang tidak terlupakan gitu untuk membentuk seorang ibu yang saat ini menjadi pemimpin gitu? Ya, jadi pengalaman saya itu sebetulnya saya dulu pernah 7 tahun di kecamatan. Di kecamatan di mana? kecamatan di Sumedang Utara, baik. di Tomo, di Tanjung Sari, di Cimalaka itu membentuk juga Belang-belang sebetulnya. buana Ya, ya, Bu. jadi pengalaman lapangan pun ada gitu. Kemudian pengalaman dari sisi keuangan saya pernah di keuangan, pernah di Bapenda, Badan Pendapatan Daerah, pernah di BKAD selaku Kabid Perbendaharaan. Jadi karir saya memang berawal dari bawah, mulai dari staf sampai dengan kasih, sampai dengan puncak lah gitu ya. Tetapi pengalaman yang paling berharga yang mungkin bisa menjadi inspirasi semua, termasuk adik-adik ya. Ini juga nih ajudan saya, ini adik saya, anak saya bahkan gitu karena kelahirannya 2000, sementara anak saya 98 ya. Ada kunci keberhasilan yang memang harus menjadi modal dasar seorang birokrat lah gitu ya. Tapi saya kira ini harus menjadi cikal bakal atau harus menjadi karakter dari setiap orang. Nah, karakter itu ada 2 kalau kata saya. Itu ada karakter kinerja, ada karakter akhlak. Nah, karakter kinerja itu kita harus selalu kerja tuntas, harus kerja ikhlas, harus gercep lah. Gerakan cepat dan sebagainya, tidak menunda-nunda pekerjaan gitu. Nah, tapi harus dibalangi kan percuma kalau misalnya sekarang kita kinerjanya bagus, kemudian kerja tuntas, kompetensi bagus, segala macam, mau belajar, mau dan mampu gitu, mampu dan mau. Karena yang mampu saja tidak cukup, tapi harus mau. Gitu. Ada keinginan. Ada keinginan. Percuma pintar, tapi kalau tidak ada kemauan, maka itu tidak akan jadi apa-apa. Tetapi harus dibarengi oleh karakter akhlak. Akhlaknya apa? Integritas, kejujuran, disiplin, dan memang yang paling terpenting di dunia manapun, di swasta sekalipun, bahkan di bank mungkin itu bahkan lebih ketat ya. Integritas, kedisiplinan, kejujuran itu adalah modal yang paling utama. Modal yang paling utama dari setiap orang. Kemudian harus juga punya 4 kompetensi. Apa aja, Bu? Nah, itu 4 kompetensi itu dia harus ada critical thinking. Dia harus berpikir kritis terhadap isu-isu permasalahan yang ada di lingkungannya. Dan bagaimana mencari problem solving untuk mengatasi permasalahan tersebut. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana kita harus komunikatif. Dia harus bisa komunikasi dengan jejaring karena pemimpin itu bisa berhasil apabila dia punya kemampuan. Kemudian
punya pengetahuan, wawasan yang luas. Dan yang paling penting juga jejaring. Tanpa ada jejaring maka pemimpin itu tidak bisa apa-apa. Relasi Karena itu ya Bu? ya, jejaring baik itu dari tingkat pusat, provinsi. Jadi ada 5 pentahelix, akademisi, bisnis, community, government, media. Nah itu harus semua dikolaborasikan dan seorang sekretaris daerah itu tidak akan berhasil apabila kita tidak bisa mengkoordinasikan seluruh sektor. Seluruh stakeholder harus kita koordinasikan. Seperti contoh misalnya dalam menangani bencana saja. Saya pernah waktu gempa, saya posisi pejabat sekretaris daerah. Dan PJ Bupatinya ada Pak Herman Suryatman. Sama itu sampai setiap hari itu sampai malam kita mengkoordinasikan dari semua lini. Agar penanganan itu benar gitu. Termasuk bencana juga berarti memang sekretaris daerah Ya, yang terjun ketua juga BPBD. Ya, Bu? Kalau sekretaris itu selaku ketua BPBD. Oke. Tetapi ada kepala pelaksananya adalah eselon 3 di BPBD. Ya memang sih kalau ngebahas lagi soal bencana kemarin ya Bu ya di menuju tahun baru 2024. Iya. Itu agaknya buat warga Sumedang trauma ya kalau saya Bu ya. Iya. Dulu. Tapi Ibu waktu kemarin kejadian aman? Alhamdulillah semua kejadian yang itu saya sampai jam 3 subuh itu mengecek pengungsian Masya itu. Allah. Ya, setiap hari memang Tetap bekerja gitu ya. mm-mm. Tetap bekerja luar biasa. Tadi kan kita udah bahas juga luar biasa anak-anak yang support, suami yang support. Bahkan anak Ibu ada yang sudah bekerja di luar negeri, sudah menjadi dokter gitu ya Bu, luar biasa. Nah, pengen tahu tipsnya sebetulnya bagaimana sih Bu? Ibu tuh membentuk anak-anak Ibu yang menjadi anak Ibu yang hari ini gitu. Ya, sebetulnya kan anak-anak itu perlu keteladanan ya, keteladanan dari orang tua. Kemudian menerapkan prinsip-prinsip yang tadi bahwa untuk menjadi orang gitu. Saya tidak memaksa anak saya harus jadi apa. Semua diserahkan kepada minatnya. Bahkan kedua anak saya itu tidak berminat untuk masuk IPDN itu. Gitu. Padahal saya alumni, bapaknya alumni juga. Tetapi anak saya yang ke-1 itu berminat jadi dokter, maka kita support. Gitu. Kita support sesuai dengan minat dan bakatnya. Gitu. Jadi sebagai seorang tua mungkin harus suportif, kemudian juga membentuk keteladanan anaknya. Ya, kemudian komunikatif juga mungkin ya ada hal-hal yang walaupun akhir-akhir pada saat anak-anak SMA mungkin gitu, saya memang cukup sibuk juga di karir gitu, tetapi ya tidak melupakan untuk berkomunikasi dengan anak. Termasuk yang di Australia juga sekarang tetap berkomunikasi. Ya. Betul, jadi memang buah tidak jauh jatuh dari pohonnya gitu ya Bu. Ya, ada peribahasa seperti itu. Luar biasa. Alhamdulillah ya Bu ya, sebuah kebanggaan juga pasti sebagai orang tua. Ya. Namun juga menjadi peran sosok ibu, kemudian juga berkarir di pemerintahan. Pernah nggak sih Bu selama hidup mungkin ya punten ini sama anak-anak kayak dikritik, kayak di komen, "Mama jangan gini gimana?" Pernah nggak sih Bu hal-hal kayak gitu? Oh gitu. Sering lah. Biasanya soal apa tuh dikritik sama anak? Ya itu Mama sibuk sekali misalnya ini. Baik. Gitu. Kadang kan Sabtu nggak ada di rumah dan sebagainya. Ya kita kasih pengertian gitu. Kan kebutuhan anak-anak sok kita me time gitu ya. Betul. Yang berkualitas, berkumpul dan sebagainya. Kadang-kadang kita berkumpul, main kemana, ya itu seperti itulah. Gitu ya, jadi perihal waktu ya, mungkin walaupun sudah besar tapi mungkin tetap ya sebagai seorang anak ya. Iya, sekarang cucu saya dua juga sama gitu. Sudah punya jadi cucu. Jadi tadi nih saya pagi-pagi ini kosong nih waktu, ya udah kita main saja dulu. Gitu. Oke, baik. Jadi family time juga tetap ya Ibu ya. Selain berdedikasi di pemerintah juga memberikan cinta pada keluarganya. Itu mah wajib lah itu ya. Itu wajib ya, betul. Luar biasa. Dan sampai saat ini pun saya tetap menyempatkan lah untuk suami, walaupun suami sekarang kemarin 1 November pensiun, ya tetap menyediakan makan, menemani makan pagi-pagi ya tetap saya sempatkan. Gitu. Sebelum berangkat ya. Iya, sebelum berangkat. Ngobrol-ngobrol sedikit gitu. Luar biasa, dia bisa dicontoh juga nih untuk mungkin anak-anak muda nantinya yang akan berkarir mungkin ya. Insya Allah bisa menjadi seperti ibu mungkin ya di pemerintahan, tidak melupakan juga kewajiban mungkin sebagai seorang ibu ya Bu ya. Tapi sebetulnya apa sih yang memotivasi ibu hingga dengan detik ini dan pengen
berdedikasi untuk Sumedang tuh apa sih Bu yang memotivasi Ibu sebetulnya? Ya sebetulnya kan kalau kita dimanapun kita berada, jadi selalu bertanya apa sih sebetulnya kontribusi kita untuk masyarakat. Jadi dimanapun, makanya saya pun sering memberikan arahan lah, bimbingan kepada para birokrat, kepada staf-staf saya gitu. Jadi jangan sepelekan kontribusi yang kita berikan sedikit apapun. Misalnya di kantor, saya tidak pernah menyepelekan seorang OB. Karena kenapa OB itu berjasa untuk kenyamanan kantor. Betul. Kalau kantornya tidak nyaman, berarti kan kerjanya juga tidak benar. Kemudian sekarang seorang staf, jangan berkecil hati apabila saya mah hanya butiran debu, hanya menulis surat dan sebagainya. Tetapi itu sangat berkontribusi terhadap jalannya ekosistem. Ibarat manusia, manusia itu ada semua organ-organ tubuh. Elemen-elemen yang ada di tubuh itu saling mendukung semuanya. Kepala ini kan tidak akan bisa berdiri tegak apabila tidak didukung oleh semua organ yang ada. Maka suatu organisasi itu merupakan satu ekosistem, satu subsistem juga yang sama, yang semuanya saling mendukung. Jadi memang harus bisa saling menghormati, ya, luar saling biasa. menghormati, saling menghargai gitu ya. Jadi kita harus hargai sekecil apapun jabatan di kantor kita. Dari mulai office boy sampai satpam, sampai staff, sampai itu yang sering kali saya ucapkan kepada seluruh staf saya di kantor. Luar biasa. Jadi memang Ibu juga punya keinginan yang kuat mungkin bagi warga Sumedang ya Bu ya, punya kontribusi yang baik untuk Sumedang. Karena pada hakikatnya kita berpemerintahan itu adalah bagaimana kehadiran kita untuk mensejahterakan masyarakat. Jadi lex populis, populis lex exto suprema gitu. Apa ya? Lupa. Suprema lex exto. Jadi yang tertinggi kesejahteraan masyarakat itu adalah yang paling tertinggi gitu. Jadi kita hadir di pemerintahan ini adalah bagaimana untuk mensejahterakan masyarakat. Untuk mensejahterakan masyarakat, luar biasa. Apalagi kan memang ini kalau sudah nanti ada bupati yang terpilih misalnya Bu, pengen dong spill ke depannya Ibu seperti apa? Apakah memang akan nantinya? Kebetulan bupati terpilih itu incumbent ya, Pak Haji Doni Ahmad Munir. Jadi saya pun bekerja dengan beliau 5 tahun. Sejak periode 2018-2023, posisi saya pada saat itu di Bapeda gitu. Jadi mendampingi beliau sudah sangat hafal sekali. Beliau itu orang yang sangat berintegritas, orang yang sangat jujur, berakhlak, insya Allah bisa membawa amanah untuk mensejahterakan Kabupaten Sumedang. Amin. Tentunya juga sebagai warga masyarakat Sumedang juga punya harapan yang sama bagi pemimpin yang nanti akan memimpin Kabupaten Sumedang. Bagaimana mampu ya Bu mensejahterakan, betul kata Ibu, karena harapan warga Sumedang pasti salah satunya itu ya Bu ya. Luar biasa. Tapi bagaimana sih Ibu melihat anak-anak muda atau perempuan-perempuan di Kabupaten Sumedang di zaman atau di saat ini? Karena ada stereotip di masyarakat kalau ngapain lah wanita gitu. Iya, betul. Harus kerja bla 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 bla. Bagaimana sih Ibu melihat Nah, itu perempuan? Tantangan kita bersama ya. Bahwa saat ini bahkan tidak di pelosok gitu, tapi di kota masih ada mindset dari perempuan ngapain sekolah tinggi-tinggi, nanti juga menikah dan sebagainya. Nah, itu mungkin yang harus PR kita bersama. Oleh karena itu di pemerintahan ini ada program dari Provinsi Jawa Barat ya, Sekoper Cinta, Sekolah Perempuan Gapai Impian dan Cita-Cita. Nah, untuk kabupaten yang lain itu hanya 100 orang satu desa, satu kabupaten. Di Sumedang itu 100 orang per desa. Jadi kita mempunyai kader perempuan 27.700. Dan itu diapresiasi oleh pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dan sekarang
kita kembangkan lagi dari Provinsi Jawa Barat, pilotingnya Kabupaten Sumedang ada WJWE, West Java Women Empowerment. Di mana memberdayakan perempuan kepala keluarga. Nah, dari situ kenapa kita perempuan ini menjadi sasaran? Karena ternyata perempuan itu mempunyai kekuatan yang luar biasa gitu ya. Dia bisa ambidextrity. Ambidextrity itu artinya dia bisa kanan kirinya bekerja, dia bisa mengelola rumah tangganya sendiri, tapi juga ternyata dia mempunyai kemampuan dan berdaya untuk mengelola organisasinya atau masyarakat. Gitu. Multitasking. Iya, multitasking. Jadi the power emak-emak itu, betul. the power of emak-emak itu betul-betul luar biasa. Contoh dalam penanganan stunting nih di Kabupaten Sumedang, kita punya hampir 1.700 kader posyandu untuk menurunkan angka stunting di Kabupaten Sumedang, dan itu sebagian besar adalah perempuan. Oh, Masya Allah. Kader-kader. Dan ternyata tanpa pamrih ya, dari pemerintah daerah upahnya itu hanya ala kadarnya saja gitu ya. Tetapi ternyata luar biasa ini di lapangan gitu. Oke, jadi memang berarti itu juga membuktikan ya Bu ya, bahwa memang perempuan di Kabupaten Sumedang punya minat yang tinggi, keinginan yang tinggi, dedikasi juga untuk Sumedang ya Bu ya. Jadi memang stereotip-stereotip di masyarakat tuh ya mudah-mudahan sekarang ya sedikit sudah mulai tersadarkan bahwa tidak melihat gendernya ya, tidak melihat perempuannya atau laki-laki. Kalau dia punya kemampuan, punya kompetensi, kenapa enggak gitu. Kita support dan gapailah capaian cita-cita setinggi langit. Gitu. Betul sekali Bu. Tapi apa sih Bu yang membuat Ibu semangat hingga tidak ada ketakutan? Tadi kan saya bilang ayah kawani, siapa takut. Apa sih Bu yang membuat Ibu berpikir seperti itu? Saya selalu percaya dan yakin ya, kita selalu berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa apabila kita mau berusaha pasti ada jalan. Sepanjang kita bisa, walau saya selaku sekretaris daerah banyak sekali masalah yang harus saya putuskan. Tetapi yang penting lakukan saja dulu, just do it. Jadi jangan menunda-nunda permasalahan. Hadapi masalah itu, pasti masalah itu akan cepat terselesaikan. Tapi kalau kita menghindar dari masalah, masalah itu akan terus-menerus mengikuti kita ya? Dan masalah makin besar. Luar biasa. Itu, makanya masalah harus cepat diselesaikan. Ketika ada masalah, hadapi dan selesaikan. Dan pasti ada jalan. Betul. Insya Allah, Allah bersama kita sepanjang kita mau berusaha, mau belajar, mau berkontribusi, mau berkolaborasi dengan berbagai stakeholder, insya Allah ada jalan. Jadi ikhtiar adalah kunci ya Bu ya. Betul. Hingga dengan detik ini mungkin yang menjadi prinsip Ibu terus berusaha. Betul. Luar biasa. Just do it, bukan just do it ya. Biasanya kalau kawan-kawan semua just do it. Just do it. Yeah. Luar biasa Bu. Mungkin ada pesan untuk para wanita, para perempuan, kawan-kawan semua, khususnya keluarga Sumedang Bu. Dari Ibu mungkin seperti apa boleh disampaikan? Ya, untuk para perempuan-perempuan ya, khususnya di Kabupaten Sumedang, marilah kita berdaya gitu ya. Karena kalau perempuan berdaya seperti tema Hari Ibu ya, yang ke-95 itu, perempuan berdaya Indonesia kuat. Wow. Nah, berarti kalau perempuan ini berdaya itu artinya apa? Dia harus mampu bersuara. Bersuara itu menyampaikan pendapatnya, menyampaikan solusi dari berbagai permasalahan. Jangan takutlah untuk berpendapat, untuk menyelesaikan sebuah masalah. Kemudian juga marilah kita meningkatkan kompetensi kita. Kompetensi kita, literasi kita. Jadi literasi itu sebetulnya kan ada 4 tahapan ya. Literasi itu kita hanya baca saja tanpa mengetahui makna. Tetapi literasi tingkat kedua adalah bagaimana kita membaca dan mengerti makna itu. Dan yang ketiga adalah setelah kita mengetahui maknanya, maka kita akan mengamalkan apa yang kita baca itu. Dan yang keempat adalah bahwa setelah kita mengamalkan, memaknai, maka inovasi akan keluar. Jadi literasi yang tertinggi adalah bagaimana kita terus berinovasi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan.
Oke, luar biasa. Ibu banyak sekali ilmu yang bisa saya serap tentunya. Semoga afirmasi-afirmasi positif bisa dicerna, diterima oleh baik bagi warga masyarakat, khususnya bagi para perempuan ya Bu. Kita harus bisa mampu membentuk integritas, ikhtiar, bagaimana kita mampu memberikan atau menghadapi sebuah masalah dengan problem solving. Betul. Luar biasa. Ibu Tuti, kami ucapkan terima kasih sekali lagi atas waktunya sudah berkenan hadir di tengah-tengah kesibukannya. Mungkin ya Bu, semoga bisa berjumpa di lain waktu. Kawan-kawan semua, tentunya seorang ibu yang berkarir di pemerintahan ini adalah simbol kekuatan. Bagaimana bisa mampu berdedikasi untuk bangsa dan memberikan cinta untuk keluarga. Saya Nurul Aprilia pamit undur diri dan sampai kembali berjumpa di episode Ayah Kawa di podcast selanjutnya. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.